Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Untuk pagi hari ini kami dari kelompok 1 SMACTID akan mempresentasikan terkait materi yaitu Formation of SMACTID from Weathered Asian Rocks yang beranggotakan saya sendiri, Cecilia Tasya dengan NIM akhir 046. Saya Dwi Angelina dengan NIM akhir 031. Saya Andita Vinda Rahmawati dengan NIM akhir 029. Dan saya Belia Nanda dengan NIM akhir 036. Materi yang pertama yaitu pendahuluan. Sebagian wilayah negara bagian Rio Grande do Norte, Brazil, terdiri dari batuan metamorf atau basement gneiss migmatite dari zaman Archean dan Proterozoikum. Wilayah studi yaitu Gunung Sabino mengalami proses tektonotermal selama orogeny Brazil yang melibatkan pelapukan intens dan aktivitas hidrotermal yang menghasilkan endapan lempung. Kemudian pelapukan kimia pada mineral silikat memainkan peran penting dalam siklus karbon dan pemodelan iklim karena mengonsumsi H2O dan CO2. Memahami hubungan antara iklim dan mineral sisa atau residual sangat penting untuk mengevaluasi perubahan iklim di masa lalu. Lempung smektik dioctahedral terbentuk melalui alterasi abu vulkanik atau pelapukan. Jenis lempung yang dihasilkan bergantung pada lingkungan ioniknya. Lingkungan yang kaya akan kation alkali tanah menghasilkan montmorillonite. Kehadiran kation alkali seperti kalium akan menghasilkan ilit. Kemudian untuk kondisi pencucian atau leaching yang drastis mendukung pembentukan kaulinit. Kemudian lempung adalah silikat terhidrasi dengan struktur berlapis. Klasifikasinya didasarkan pada substitusi isomorfik kation seperti Mg, Fe, Cr, dan Ni di dalam lapisan oktahedral atau tetrahedral. Contohnya montmorillonite didominasi oleh magnesium, nontronit oleh besi, dan volconskoite oleh kromium trivalen. Kemudian tujuan dari artikel ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dan mengkarakterisasi proses pembentukan mineral lempung hijau yang ditemukan di Gunung Sabino, Brasil, yang terbentuk dari pelapukan batuan dasar berusia Archean. Yang kedua, yaitu melalui analisis difraksi dari sinar X, termografimetri, dan kimia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis smectite yang ada, yang ternyata merupakan montmorillonite kromium, serta menjelaskan bahwa pembentukannya tidak hanya akibat pelapukan kimia biasa, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas hidrotermal yang ditandai dengan tingginya indeks alterasi kimia. Yang ketiga, menunjukkan hubungan genetis antara lempung hijau tersebut dengan batuan induknya, di mana keberadaan unsur-unsur seperti Fe, Ti, dan Cr dalam batuan menjadi indikator penting asal-usul primer lempung. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama sampel. Pengambilan sampel dilakukan dari profil pelapukan di Gunung Sabino pada beberapa ketinggian. Sampel tersebut terdiri dari atas lempung berwarna oker pada bagian atas, di bawahnya lempung hitam, lempung hijau, lempung kuning, serta satu sampel kuarsit. Sampel dihancurkan dan diayak menggunakan saringan berukuran halus untuk menghilangkan material partikulat yang tercampur dengan lempung. Fraksi material terpilih dari lempung hijau dipisahkan menggunakan teknik sedimentasi konvensional untuk menghilangkan kuarsa, mika, feldspar, dan amphibol. Kemudian diayak kembali dan dipilih untuk dianalisis. Sebagian fraksi berukuran kecil diberi perlakuan dengan 5% HCl dan H2O2 untuk menghilangkan karbonat dan bahan organik. Selain lempung, batuan induknya juga dianalisis untuk melihat hubungan pembentukannya. Tingkat pelapukan dihitung menggunakan indeks CIA, Chemical Index of Alteration. Parameter ini umum digunakan untuk memperkirakan intensitas pelapukan kimia pada batuan, tanah, dan sedimen. Kemudian untuk prosedur analisisnya, analisis kimia dilakukan menggunakan metode metilen biru untuk menentukan kapasitas pertukaran kation. Suspensi lempung diaduk selama 24 jam agar terjadi proses penyerapan. Kemudian konsentrasi metilen biru dihitung menggunakan persamaan Lambert-Beer pada panjang 850 untuk mendeteksi keberadaan Fe2+, dilakukan ekstraksi menggunakan HCl 10% dan dengan kali kromat 0,1 N. Metode ini didasarkan pada reaksi oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Hasil iterasi menunjukkan jumlah Fe2+ dalam sampel yang berkaitan dengan proses substitusi isomorfik pada mineral lempung. Kemudian, untuk mengetahui jenis mineral yang terkandung dalam lempung, dilakukan analisis menggunakan difraksi sinar X. Hasil pola difraksi kemudian dianalisis dengan metode Rietveld untuk menentukan komposisi dan struktur kristalnya. Selain itu, dilakukan juga analisis unsur menggunakan EDX, Energy Dispersive X-ray, untuk mengetahui kandungan oksida utama dalam sampel. Analisis termal dilakukan dengan metode TGA, Thermal Gravimetry Analysis, untuk melihat perubahan massa saat sampel dipanaskan. Dari pengujian ini dapat diketahui pelepasan air dan komponen lain dalam struktur lempung. Selanjutnya, kapasitas pertukaran kation dihitung menggunakan metode metilen biru, kemudian digunakan untuk memperkirakan luas permukaan spesifik lempung. Nilai ini menunjukkan sifat fisik dan kemampuan pertukaran ion dari mineral tersebut. Selanjutnya berupa hasil. Untuk lempung GNSM atau Green Natural Sabino Mound, sampel lempung hijau alami utama dari Gunung Sabino memiliki komposisi SiO2 sebesar 59,45%, Al2O3 sebesar 24,75%, Fe2O3 sebesar 6,259%, MgO 3,92%, Cr2O3 1,39%, dengan rasio Si dan Al 4, menunjukkan bahwa mineral merupakan mineral selektif. CIA atau Chemical Index Alteration tinggi sekitar 86,6 sampai 97,6%. Indikasi tersebut mengindikasikan bahwa weathering atau pelapukan sangat kuat. Kehadiran Fe2+ sebesar 2,37%, Cr, Ti dari batuan host atau batuan induk menunjukkan genesis primer atau autigenik. Kemudian sampel lempung hijau GNSM dan fraksinya berada di area tinggi SiO2. Al2O3 dekat dengan sudut kiri bawah.
Artinya, dominan komponen lempung seperti smectite atau seperti monorilonit. Kemudian untuk sampel lain seperti black atau yellow lebih condong ke area metal oksida atau Al2O3 tinggi, menunjukkan bahwa kandungan mineral tambahan, kriptomelanin, kaulinit, dan lain-lain tinggi. Kemudian pada gambar di samping menunjukkan bahwa pola SRG yang merupakan ciri khas dari mineral. Sampel hijau, GNSM atau mineral lempung alami mempunyai puncak tertinggi monorilonit di sudut kecil 6 Armstrong, jarak lapisan sebesar 15,56 Armstrong. Smectite yang bisa membengkak karena air. Kemudian sampel lain berupa campuran talk di bagian atas, kemudian mangan yang hitam, kaulinit yang di bawah. Hal tersebut membuktikan bahwa lempung hijau adalah chromium monorilonit dari pelapukan batuan archean. Kemudian untuk tabel 3 merupakan hasil dari identifikasi fisikal dan chemical properties dari lempung smectite. Untuk lempung monorilonit memiliki CEC atau kapasitas pertukaran kation sebesar 86,4 mili per 100 gram tanah dengan SA atau luas permukaan dalam meter persegi per gram 743. Nah, untuk Sabino Monclay ini termasuk dalam jenis mineral smectite karena memiliki CEC sebesar 86,4 dan luas permukaan sebesar 707,5. Ciri khas smectite yaitu ekspansif, bisa menyerap banyak kation dan air. Luas permukaan besar karena lapisannya juga termasuk tipis. Kesimpulannya yaitu yang pertama, lempung hijau ditemukan di Gunung Sabino diklasifikasikan sebagai monorilonit chromium yang termasuk dalam kelompok smectite dioktahedral. Pembentukan lempung ini disebabkan oleh proses pelapukan yang dipicu oleh aktivitas hidrotermal, sebuah temuan yang diperkuat oleh tingginya nilai indeks perubahan kimia pada sampel. Yang kedua, hubungan kimia yang erat antara lempung dengan batuan induknya dari keberadaan elemen besi, titanium, dan kromium, di mana warna hijau zamrud yang khas pada lempung tersebut berasal dari penggantian isomorfik oleh ion logam Cr3+ dan Fe2+. Secara fisik, lempung ini memiliki kapasitas pertukaran kation dan luas permukaan yang tinggi, menandakan sifatnya yang dapat mengembang. Yang ketiga, keberadaan berbagai jenis lempung seperti talkum, monorilonit, dan kaulinit dalam satu profil yang sama memberikan gambaran komprehensif bahwa wilayah tersebut telah mengalami berbagai transisi kondisi iklim yang berada dalam skala waktu geologi yang sangat lama. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.